Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Lili, dalam mata kuliah pengantar JIS dan LDD. Momen kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis data dan pengelolaan data JIS. Ya, silakan disimak. Data JIS itu ada dua, seperti yang kita ketahui, yaitu data spasial dan data non-spasial. Untuk data spasial, Anda bisa memperolehnya dari peta, dari citra, dan dari data koordinat. Untuk mengetahui peta, contoh di sini adalah peta topografi seperti yang pernah Anda tahu, yaitu adalah peta kontur boleh. Kemudian untuk peta tematik adalah pengertian dari peta tematik ini adalah peta yang memiliki unsur tema tertentu, misalkan peta pariwisata atau peta penyebaran minyak bumi dan gas di Sumatera ataupun di Kalimantan itu bisa. Kemudian untuk untuk citra berupa foto udara dan citra satelit bisa Anda peroleh dari web gratis dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Kemudian untuk data koordinat, Anda melakukan pengukuran dengan GPS, tentu saja Anda memperoleh koordinat 3 dimensi X, Y, Z atau lintang, bujur, dan H atau ketinggian. Kemudian Anda mengukur dengan menggunakan fotogrametri, yaitu data digital elevation models atau berupa titik-titik koordinat, yaitu namanya DEM. Kemudian yang terakhir adalah data pengukuran terestris. Anda belum familiar mendengar terestris barangkali. Nah, pengukuran terestris ini adalah pengukuran yang Anda menginjak objeknya. Misalkan, Anda mengukur dengan menggunakan theodolit, waterpass, ataupun dengan total station. Hasil dari pengukuran ini berupa nilai ketinggian, elevasi, ataupun nilai koordinat. Nah, untuk data non-spasial ini akan menjelaskan data spasialnya. Misalkan nama gedung, alamat, nomor induk gedung, luas gedung, kemudian nama gedungnya apa, seperti itu. Data spasial ini dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Anda bisa kenali bentuknya seperti ini. Kalau data raster berupa citra satelit atau berupa foto, ya. Di sini Anda bisa kenali secara visual atau bisa Anda deteksi dengan mata Anda sendiri, mana bangunan, mana jalan, mana kolam renang, mana wilayah hijau. Nah, untuk data vektor Anda bisa lihat di sini adalah berupa peta garis, titik, garis ataupun luasan. Di sini ada keterangannya yaitu berupa point, line, and polygon, ya. Baik, selanjutkan representasi titik, garis, dan luasan dari model data raster dan vektor. Bisa Anda lihat di sini bahwa untuk satu titik ini misalkan objeknya adalah hotel, dia berupa point. Kalau point pada raster yaitu dia berupa grid, satu titik satu grid ya. Kemudian untuk yang vektor dia berupa garis dia berada di diagram kartesian, X dan Y-nya di mana letaknya. Kemudian ini garis bentuknya seperti ini pada raster, maksud saya pixel. Kemudian untuk yang vektor dia berupa garis tegas. Ini juga jalan seperti itu, ya. Jadi Anda bisa mengenali data raster ini dengan menggunakan sebutan resolusi. Jadi pixel itu kepanjangan dari picture element. Ya. Nah, karakteristik data raster ini adalah baris dan kolom. Ya, berapa baris dan berapa kolom. Sebentar saya turunin. Nah, di sini bisa Anda lihat untuk sel pixelnya baris berapa, kolom berapa. Seperti itu. Data model data raster bisa digambarkan dari grid cell ini. Grid cell ini ya baris dulu baru kolom. Jadi kalau untuk di vektor itu X dulu baru Y, seperti itu. Ini dikenali dengan warnanya ya. Jadi teman-temannya warna apa? Hijau, berarti dia satu unsur. Nanti kalau dia unsurnya seperti ini adalah dia berupa poligon. Kalau begini dia berupa garis, kalau yang ini dia berupa titik.
Ini data model data vektornya. Di sini berupa titik koordinat. Ini titik X1 Y1 berarti punya titik 1, ini X2 juga Y2. Ini berupa titiknya, ini berupa garis dan ini berupa poligon. Untuk penyimpanan data vektor sebenarnya adalah berupa titik, garis. Garis ini dibangun dari 2 titik atau lebih yang memiliki koordinat yang berbeda, hanya saja terhubung dalam suatu garis. Sedangkan poligon itu berbentuk lebih dari 2 koordinat dan menyambung ya. Berarti Anda bisa ketahui kalau ini adalah poligon memiliki luas. Untuk penyimpanan data raster sebenarnya adalah Anda mengenali angka yang sejenis, misalkan 80 dia berupa garis, 74 dia berupa garis juga. Jadi kalau ada suatu titik atau satu nilai yang berbeda berarti dia berupa titik. Yang ini 45 berarti dia berupa garis. Seperti itu. Untuk penyimpanan data raster, Anda bisa lihat ini adalah gambar yang sesungguhnya ya. Semakin pikselnya halus atau kecil, maka gambarnya semakin tinggi resolusinya dan penyimpanannya semakin berat. Seperti yang Anda tahu bahwa Anda menyimpan foto dalam kapasitas yang besar, itu loadingnya lebih lambat karena penyimpanannya itu lebih banyak memakan memorinya. Nah, ini piksel yang tidak terlalu baik, ya, yang ini tidak terlalu baik karena tidak mengikuti bentuk yang sebenarnya karena pikselnya ini terlalu besar, picture elemennya. Nah, ini representasi dunia nyata dengan model data vektor. Nah, ini data dari vektornya, titik, garis, dan luasan. Ya, yang harus Anda garis bawahi adalah untuk vektor berupa titik, garis, dan luasan. Sedangkan raster dia berupa piksel-piksel seperti itu. Berupa angka yang sama tadi berarti adalah golongannya. Ini sistem data koordinat vektor dan raster. Jadi kalau di sini raster ya, gambar raster, cara memperoleh koordinat untuk vektornya adalah di kiri bawahnya. Berarti ini koordinatnya adalah 5,1. Jadi koordinatnya bukan di kanan, bukan di atas sebelah kiri dan kanan, tapi di kiri bawah. Di sebelah sini ya, yang garis merah ini, panah garis merah ini. Ini adalah koordinat dari vektornya. Walaupun ini ada 2 koordinat. Iya, nak. Wait a moment please, nak. Ya. Sistem koordinat model data vektor dan raster juga bisa nilai koordinatnya. Tetap dia diambil di bagian bawah sini. Berarti di sini 300, 00, 300, 100, 300, 200, 00, 100, ini ya 300, 100, 200, 300, 400, 500. Berarti dia di sini 300,5 maksud saya 300.000.500 di sini, berarti dia di atasnya. Ini 5,9500 berarti di atasnya 600, 700, 800, 900, 6. Iya, nak. Iya, putus ya. Tunggu ya. Nah, berarti dia koordinatnya 300.500 dan 5.900.600 ini, ya. Iya, nak. Iya. Ini sama ya, pokok bahasannya yang kayak yang tadi, poin, garis, dan luasan. Ini selalu saya tanamkan, jangan lupa, karena ini nanti Anda menijit komputer, Anda menijit di argisnya nanti berupa titik atau garis atau luasan. Nah, bisa jadi nanti Anda bertanya, data mana yang bagus antara raster dan vektor? Ini tergantung dari kebutuhannya. Semuanya bagus, dua-duanya. Hanya saja tergantung penggunaannya, mau dibawa ke peta citra atau peta garis. Ini representasi dunia nyata dengan model data spasialnya, bisa Anda baca pengertiannya. Ini secara teori saja. Kemudian model data raster dan vektor di sini memiliki kelebihan dan kelemahan, kemudian nanti bisa datanya bisa digunakan secara bersama-sama.
Ini nanti pembuatan petanya akan saya ajarin ke Anda. Anda akan membuat peta citra, yang mana peta garis dan peta citra Anda nanti buat dua-duanya yang mana. Nah, untuk vektor berubah menjadi raster ini memiliki kesalahan ya. Ini rasternya, ini vektornya dan ini rasternya. Kalau digabung ini memiliki kesalahan, tetapi nanti ada teknik khusus untuk memisahkan keduanya. Ini keterangan mengenai resolusinya. Ini adalah matanya ya. Nah, resolusi yang baik adalah bisa Anda lihat ini resolusi yang lebih baik daripada yang di bawah ini, karena ini gambarnya pecah kalau Anda zoom. Anda bisa lihat kedua gambar ini, mengamati bahwa yang atas berarti gambar raster ya. Yang atas gambar raster ini adalah bundaran, taman, jalan. Di sini adalah gambar vektornya. Gambar vektornya, iya sayang. Ini gambar vektornya berupa titik, ada garis dan luasan, ya. Yang ini bisa Anda amati di sini bahwa ada garisnya begitu jelas. Yang ini adalah berupa gambarnya. Jadi vektor dan raster ini saling melengkapi. Ini juga sama, ya. Bisa Anda lihat di samping kiri ini gambar berupa rasternya, kemudian istilahnya diceplak atau dicetak, ini adalah cetakannya. Sama kayak Anda kecil dulu kalau punya gambar pengen Anda ya, masih tahu ya namanya karbon, kemudian Anda ikuti garis itu dan menemukan gambar yang baru di kertas yang baru. Nah, ini juga sama, hanya saja ini mendigitnya melalui software dan dengan menggunakan program digitasi ArcGIS boleh, atau Quantum GIS juga boleh. Ini bedanya. Ini kolaborasi antara vektor dan raster. Kelebihan model data vektor masing-masing bisa Anda baca sendiri. Di sini ada 6 ya, ada 6. Kemudian yang saya tampilkan ada 6. Kemudian ada kelemahan model data vektornya juga ada, saya tampilkan. Ini juga kelebihan data model data rasternya. Kelebihannya bisa Anda baca, Anda browsing, Anda kenalin, nanti juga Anda bisa tanya kepada saya. Kemudian ini ada kekurangannya. Jadi model data raster dan vektor itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kita tidak bisa mengetahui yang mana yang unggul karena masing-masing punya daya tarik sendiri untuk kita sebagai pengguna ataupun pembuat peta lebih tertarik ke data yang mana. Baik, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai data raster dan vektor. Anda bisa browsing lebih lanjut lagi, belajar dari buku, ataupun Anda bisa belajar dari YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sayang, kenapa nak? Oh iya, sayang sudah. Iya.